Buyo baca kitab yang berkenaan dengan dalil kanduri maulid nyokang kaitan meng orangnya tanggal sa Rabiul Awal anak tribli 12 urode ke makan besar kayaknya kan. Mungkin karena tetangga sebelah katanya yang anak lom merasa senang. Apakah itu bid'ah, apakah itu syariat dan ibadat, maka wajar untuk mengisi pengajian di malam ini. Kita akan coba membaca sekelumit saja daripada dalil melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Karena menyota baca sampai habis memblabo. Cuma kedrone kebetulan dan yang hana bun karena dalam bentuk tulisan. Cuma barokal lulun me fotokopi hana payah bayu ni bayu ke awak fotokopi mentah nyong kamu cetak payah bayu kan kelun ongkos cetak nyong entuk punya berle lungkalan naso sama dengan apa yang akan kita baca, cuma nyo bahasa Arab, ino ke Latin dan nasi bahasa Arab. Engkau cetak 25.000 ada po. Mesti lumpegah tertuh kan tim do sih kan. Tapi kan karena dasar mitapeng, dasar tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lun kalumbut kaji lun baca kitab Arab, lun pemudah kedron dalam bahasa Indonesia. Ni lun mitapen tertu 75 kelun 25 engkau cetak. Sebab dia awak je mungkin ni kerja bagah kan. Ilun musilung katuha 60 pun mulai dasar utak hidayah sampai no amat hidayah. Orang lain enggak gawo tu hidayah itu hana wo tinggal hidayah na. Nyon tu so yang na perle bakso be bak Tengku Marwan gabuk dengan gesi katnya. Ye Tengku Sarifuddin Lampisang ni lapur ni Jokpeng tapi be anan Jokpeng. Nanti dikirim berita umudi baduk selemplar itu pura dikirim tidak baca malamnya tak baca membaca menteng adillatu jawazil istighfal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keterangan boleh mengadakan perayaan dengan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atlalu enggak tahu baca no. Karena badelung tumulihnya pala alung kurung pegahan je kauri. Maka menulis enggak tahu baca ino. Menyikapi vonis sesat terhadap perayaan Maulid Nabi. Kata kan? Nak kata? Pani kata? Nya yang kesesat go tetangga sebelah yang kesesat ke urung pegat perayaan Maulid. Hino kiban cara legedanyo tasikapi tentang vonis tersebut. Nya natino dalamnya. Menyatino al-awalu anal ihtifal bil maulidin nabi asyarif
ta'birun anil farah wassurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama tentang bolehnya mengadakan perayaan Maulid, bahwa sungguh mengadakan perayaan Maulid Nabi yang mulia itu ibarat daripada menyatakan rasa senang dan gembira dengan Nabi kepilihan rahmat Allah dan sejahtera di atasnya. Jadi yang sebenarnya bentuk perayaan hari kelahiran Nabi caranya bermacam cara. Kenduri, baca selawat, pulang karena nyata yuh bubul roji jak Maulid mudiki ibu tinggal jaklam sampai kadang-kadang untuk sebulan 2 bulan peribut kamu hidayah makan besar-besaran. Yang Ubay pun adalah menampak rasa senang dan gembira dengan lahirnya Nabi. Nyanyi Ubay pun cuma cara pelahir kesenangan dan kegembiraan itu bervariasi, bermacam cara menurut masing-masing. Dalil yang akan disampaikan hino ro 15 mungkin lebih, walaupun cara berlainan tapi tujuan adalah sama. Kesemuanya adalah menyatakan rasa gembira dan senang dengan Nabi. Salah satu daripada hadis dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab Tonaduri. Abu Lahab orang yang paling menentang dengan Nabi. Apa tapi nyai nang kerja idanya bat kami agama tak sumbut bermacam-macam. Nah apa tu yang perkaru nah apa pun mungkin enggaknya ratalo rade bah mana gede lataro talo rum perkaru Nabi jamun kiban dak pugod di Nabi na apa gitu perkaru idanya pi na apa na buah na saudara tu yang perkaru ba tak sampaikan agama kepada masyarakat. Abu Lahab nalamian kita bawa bernama Suwaibah Aslamiyah. Bakwate Suwaibahnya disampaikan kepada Abu Lahab bahwa Ummi Siti Aminah telah melahirkan seorang putra, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pemerdeka Suwaibah Aslamiyah karena merasa senang dan gembira lahir anak kemun gitu. Maka li Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin gepupui azab daripada api neraka. Nasabah riwayat itebit susu ba inang jarara unen gepim, sedangkan enggaknya dalam api neraka. So Abu Lahab kafir, penentang utama bagi perjuangan Nabi, tapi karena merasa senang dan gembira bahawa lahir Nabi, gepemerdeka sabah lamin, Allah gebalaskan hui azab dalam api neraka. Sehingga Firo penghafal hadis Syamsuddin Muhammad bin Nasir gemusyair tabasair
idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat siadah fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mada muwahhid. 3 uke dan seterusnya diringankan azab daripadanya Abu Lahab di tiap-tiap hari Senin gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi kita Ahmad. Karena Nabi kita nyonya 200 sabuh nan gitu. Nan menyo istilah nahu nan yang ala miyah. Untuk tamu selawat dalam khutbah, salah satu daripada 200 sabuh nama tersebut kaji, termasuk hinan Yasin, termasuk hinan Taha, Habi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Yasin. 3 sah yang yang nama alamiah lagi asyrafil mursadin yang nama Nabi, man la nabiyya ba'dah yang nama Nabi. Cuma pengertiannya man la nabiyya ba'dah ke Nabi Muhammad, karena ternyata tidak ada Nabi yang dianggap sah selain Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun Ahmad Musaddiq Elia Eden truk makna Nabi nang akhir zaman. Jadi hino Ahmad disebut. Abu Lahab merasa gembira dengan lahirnya Nabi, yaitu Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad, sedangkan dia seorang kafir yang kekal di dalam neraka Jahannam, tetapi mendapat keringanan azab gara-gara senang dengan lahir Nabi Muhammad. Maka bagaimanalah sangkaan kita terhadap seseorang hamba yang sepanjang umurnya dengan Nabi kita gembira dan meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah. Menyodum Abu Lahab yang gak nyan kafir, kekal dalam neraka, tapi dapat keringanan azab dengan sebab gembira di saat Nabi kita lahir. Menyogetannya dipanjang tahun laju Melayu buat dekat dapat jauh hauri molot kan, cuma matanya nak tu puanya home penting itanya urumpa pamano bu sabonya habis perkara kalian keung waga tahu minta pisang pajuh katib. Sepanjang hayat kita gembira dengan lahirnya Nabi, dan saat kita meninggal dalam bertauhid mengesahkan Allah. Tente anak putra yang li mendapat rahmat dan kasih sayang Allah di saat kita merasa senang dengan kelahiran Nabi. Ijit takkan berkata betul. Yang lagi yang kala lumpakat kun, tapi hana urus tuju ka bengeh gop belum nya lumpakat cik dron ben athol ba na iya mendang napakat takun berkata bacu nya menyatakan hana merasa itanya baru merasa bahasa Aceh tolen, bahasa Aceh murni. Orang yang benci keperayaan Maulid Nabi, orang yang hana merasa senang dengan kelahiran Nabi, mentum Abu Lahab dah. Dia lebih ke Abu Lahab orangnya. Abu Lahab senang dengan lahir Nabi hingga mendapat keringanan azab. Orang yang hana senang dengan kelahiran Nabi mendum Abu Lahab dan so yang bengeh tinggal menghadap ngelung.
Nyan menyo perle nasedat hadisnya riwayat Bukhari di dalam Sahih Bukhari tentang kitabun nikah, bab-bab nikah. Alih pakan bab-babnya bukan nak terukan sini. Hadis yang sebenarnya mursal tetapi makbul karena yang nakal adalah Bukhari, dan banyak penghafal hadis gedukung hadis-hadis tersebut walaupun yang sebenarnya hadisnya mursal. Dan hadis tersebut menyatakan biografi atau riwayat hidup Nabi, bukan menyatakan hukum tentang halal dan haram. Yang anjir hadis-hadis mursal kedali hukum sesuatu halal ataupun sesuatu haram. Orang yang pernah menuntut ilmu, belajar kitab mustalah hadis, mengenal perbedaan antara istidlal dengan sesuatu hadis dan antara menyatakan biografi ataupun riwayat hidup seseorang Nabi. Yang kedua, yang pertama, dalil juga perayaan Maulid, bahwa sungguh Nabi SAW ada ia membesarkan hari kelahirannya Nabi. Nya le urang tetangga katanya biasa urangnya gecok dali babut Nabi, tapi berani ke komentar Nabi hana hauri mulut gero. Nya lain melangnya, tapi tak kalai pun kauri bukan tu. Karena betua yang pokok buno kauri bersalawat, zikir dan sebagainya adalah melahirkan rasa senang dan gembira tentang lahir Nabi. Hana mesti kauri. Cuma kaji kesabah budaya katanya, walaupun itu budaya bersumberkan dari syariat cid pegat kanduri yang kebetulan suatu kebiasaan, bukan mesti. Nabi sendiri geperaya oro kelahiran gaknya, kibancara geperaya oleh Nabi, dan syukur ia Nabi akan Allah Ta'ala pada hari kelahirannya di atas nikmatnya Allah yang paling besar terhadapnya Nabi, dan karunia-Nya Allah di atasnya Nabi dengan sifat pemurah bagi ini kejadian, yaitu hari lahirnya Nabi. Karena dengan berkat adanya Nabi, kita seluruh umat merasa bahagia. Cuma berbeda sedikit, Nabi membesarkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Jadi Nabi geperaya uro lahir ganyan dengan berpuasa. Berpuasa untuk mensyukuri nikmat kelahiran, nikmat wujud adanya Nabi kita. Sehingga pernah salah seorang sahabat bertanya, kenapa Nabi selalu berpuasa di hari Isnin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku berpuasa di hari Senin karena aku lahir pada hari Senin. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin diturunkan Quran kepadaku. Nyan penyebab. Jadi Pak, jawab Nabi fihi wulidtu, karena hari Senin itu hari aku lahir, pertanda Nabi mensyukuri tentang kelahirannya di hari Senin, maka Nabi berpuasa. Berarti Nabi merasa senang gaknya lahir Senin, bersyukuri nikmat Allah dengan berpuasa. Cuma hana gesia kameng li Nabi, hana ge pangangkut. Yang penting kan sia kamengnya, pangangkutnya, yang penting ada buno farah wasurur,
merasa senang dan gembira tentang hari kelahiran Nabi. Nabi kebalah senang dan gembira agaknya dengan berpuasa. Dan ini pada makna merayakan hari kelahiran Nabi, cuma kejadiannya berbeda, tetapi di segi pengertiannya sama. Baik berpuasa, memberi makanan, berkumpul untuk berzikir, bersalawat, dan mendengar sejarah kelahiran dan perjuangan Nabi. Kerana kadang-kadang tak duduk pidato, orang ke pidato tentang kejadian dari lahir Nabi sampai wafat Nabi yang kedali. Berarti menyana orang tanya, kepada buat khauri moloi tanya Nabi hana khauri. Ini jawab, kandurinya salah satu cara mendahirkan rasa senang dan gembira tentang lahir Nabi. Hana mesti kanduri. Nabi sendiri bersyukuri nikmat kelahiran ganyan dengan berpuasa. Ditanya, tak puasa apa dia orangnya, menyana kemudahan, tamu sedekah kanduri, tak berselawat, kereta ditanya, menyana terbiak pengnya hai tim tagai. Tak duduk dalam selawat ke tak? Baca selawat, bulele. Bahkan menyana pesanan Habib Umar dalam bulan Rabiul Awal yang mulai kita membunuh sampai habis di bulan sedikitnya 5.000 kali salawat kepada Nabi. Yang pesanan Habib Umar. Cara dia mudah. 3 ni bagi bantang 5.000 bagi 50 bagi pada pula 5 kemayang tang 50 pegel semayang 5 Suro kali 5 padu muka yang kali 50 merompak 5.000 kali kali puweh di mana tak pegang mentai gitu. Jadi ber katanya bulan maulidnya bunuh kai lewat Suro lah 50 go leh tip-tip semayang 50 put leh tip-tip semayang 5 nyan si kurung-kurung lebih je bentik tak salah dengar lah makin lebih-lebih nyan si kurung-kurung si bulannya benar 5.000 ke mensalawat ke Nabi. Kaifiah je terserah, cuma dalam Facebooknya yang ditulis tata cara anjuran daripada Habib Umar itanya doktor yang kaji cuma tambah susahatan tu menyo yang paling panik selalu kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rata-rata kaji tu menyo lain tu kadang-kadang hanajid menyo tajuk ada yang lam tahir akhir panjang nyampi susah tiba tapi mang ya ada itanya pahala bela buat le kenyan yang kat waru Allah dia tanya pihak tim dah nampu bila letan letak krek tinggal yang kelai bahawa sungguh kesenangan dengan lahirnya Nabi SAW itu dituntutkan dengan perintah Al-Quran yang kan kagak alam nah dalil Al-Quran geyu getanya merasa senang dengan lahirnya Nabi nah dalil Al-Quran tetangga katanya mungkin hanya baca tentangnya baca tentang terlain gerog qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu katakan olehmu hai Muhammad dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah maka dengan demikian maka hendak senanglah mereka itu. Jadi dalam ayatnya Allah perintah kitanya merasa senang dengan adanya rahmat daripada Allah. Cuma narundanya Nabi diutus oleh Allah kena je ke rahmat. Dari ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi cerita karena baca benar ayat Quran bikana hadis kejadian Nabi berpuasa di tiap-tiap hari Senin.
berarti wateka ta kombinasi bele tacok tabat yada nah nak pegah kejadian Abu Lahab hui azab dalam neraka kagak pegah di sini setiap hari Senin ganyan merasa hui azab karena nasusu ditebit dalam inang jaro gejib karena gembira tentang kelahiran Nabi. Yang kedua yaitu Nabi sendiri berpuasa di setiap hari Senin. Yang kelima Al-Quran geyu merasa senang dengan ada rahmat daripada Allah yang di antara lain rahmat diutus Nabi kepada sekalian alam. Yang keempat, Nabi SAW sering diikatkan sesuatu yang kejadian dalam alamnya, kejadian yang raya yang berlalu. Karena kejadian laginya Nabi giucok kesempatan bak getanya untuk tak ingat dan tak peraya uro kejadiannya, termasuk uro Ashura. Pada bulan yang kau ikut kena tak bahas tentang kelebihan uro Ashura. Nabi apa yang terjadi di uro-uro yang kelebihan laginya giu peringat. Ashuranya tak peringat, Ashura ke tak peringat. Antara lain orang Yahudi bak uro Ashura dipuasa karena bak orangnya terlepas orang Yahudi daripada di laut. Orang-orang yang ikut Nabi Musa lewat laut Merah, baru lautnya mekap kembali bunuh tehah lagi terowongan. Umat Nabi Musa berpuasa karena mensyukuri nikmat kebebasan orangnya daripada dijajah oleh Fir'aun. Sehingga waktu Nabi ketanya mbak uru-urunya pakan dikata ada puasa uro Ashura. Karena orangnya kelepasan Nabi Musa dan orangnya pekaram musuh daripada uru-urung yang ikut Nabi Musa bunuh. Jadi bersyukuri nyahinan dipahami mbak ketanya bahawa di saat nak kejadian-kejadian yang raya perlu tasyukuri. Apabila kita selamat daripada kejadiannya, olehnya geyu peringati berulang kali. Sehingga jawab Nabi menyogata tak puasa karena tak syukuri Nabi Musa selamat dan pengikut-pengikut gatnya. Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih aula memperingati kejadian tersebut daripada kamu. Maka datanglah perintah dalam agama katanya untuk berpuasa hari Ashura. Yang kelima, urut kelahiran Nabi yang mulia dapat mendorong katanya untuk mengingat kembali bersalawat, memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi. Misalnya bulan Maulid, Muharram, Safar, Jumadil Awal juga deh, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Hana bulan Maulud. Seolah-olah katanya terlupa kepada salat dan salam kepada Nabi. Itanya hana tadepu buka 12 huro bulan Rabiul Awal. Bak tajak-jak terdengar tu orang medike bak melasah. Kamu lon katingan untuk dah musalawat. Jadi ada dorongan dari memperingati hari kelahiran Nabi, ada dorongan tuntutan bersalawat kepada katanya umat. Terdorong untuk bersalawat. Karena na tempat-tempat menyogolom dia medike hangga bibu. So yang teruk du medike le, so teruk medike le, medike baru menumpak bu. Berarti kan karaya musalawa ke Nabi le, menumpak bu. Jadi terdorong katanya pada hai ulung paling beam musalawa ke Nabi. Karena hai bibu mahana musalawa kakak tak du langkawannya ju. Ada anak tak kira raya tak MM kena cik
igop tirtohga baca itanya na mulai ke kaji ci terdorong untuk bersalawat kepada Nabi dengan memperingati hari kelahiran Nabi. Ina gecok kedali sesuatu yang mendorong kita untuk pekerjaan yang dituntut dalam agama, pekerjaan tersebut dituntutkan juga oleh agama. Terdorong katanya untuk selawat dengan perayaan Maulid, berarti perayaan Maulid pun dituntut oleh agama. Yang keenam, perayaan Maulid Nabi melengkapi daktir menyebut hari kelahiran Nabi yang mulia, menyebutkan mukjizat Nabi, perjuangan Nabi, diperkenalkan Nabi. Sedangkan kita seluruhnya itu diperintahkan. Katanya diperintahlah agama benar tak pegah-pegah orang kelahiran Nabi dan mencekat apa yang je kemujizat Nabi, biografi riwayat hidup, dan tak perkenalkan Nabi kepada pun anak tu. Nabi katanya Muhammad lahir di Makkah, perjuangan gaknya di Madinah, kubur di Madinah. Berarti perayaan Maulid pun nyan gepegah cit, berarti katanya geperintah kenal Nabi, geperintah ikut Nabi, geperintah beriman dengan mukjizat Nabi, membenarkan dengan tanda-tanda yang lahir pada roh Nabi. Sedangkan seluruh kitab Maulid baik Barzanji dan lainnya terisi dengan yang disebut kuno, yaitu perayaan lahir Nabi, mukjizat Nabi, biografi riwayat hidup dan perjuangan Nabi. Dalil yang ketujuh, di saat getanya merayakan hari kelahiran Nabi, getanya tak mencekat sebahagian barang yang wajib di atas getanya untuk menyatakan sifat-sifat Nabi yang terpuji, yang sempurna, akhlak yang terpuji. Sedangkan pensair jamun dikirim utusan kepada Nabi SAW gejak pelima kasidah yang gekarang tentang gepuja Nabi. Watetro utusan yang membawa kasidah-kasidah yang memuji Nabi rida, senang hati Nabi tentang kasidah-kasidah yang gekarang li pensair watenya untuk gepleh sejarah kelahiran Nabi dan riwayat hidup Nabi. Dan Nabi di samping senang hati diterima kasidah-kasidahnya, Nabi gebalas dengan silaturahmi, dengan ada pemberian, gebalas dengan kata-kata pujian dan sebagainya. Menyo laginya Nabi rita tentang orang yang puja Nabi dalam syair, maka bagaimana hana rita Nabi tentang orang yang ikut seluruh tabiat dan tata cara perjuangan dan riwayat hidup Nabi, memandumnya ke jalan mendekatkan diri kitanya kepada Allah melalui mendekatkan diri kitanya dengan membaca riwayat dan bersalawat kepada Nabi. Yang ke-8, mengenal sifat-sifat yang gad pada Nabi dan mukjizatnya Nabi, dan amrun khariqul lil adah sebelum Nabi menjadi Rasul, didorong katanya untuk sempurna iman dan menambah kasih sayang. Karena tabiat katanya manusia cinta kepada keelokan, baik itu akhlak, baik itu perangai dan bentuk kejadian, baik itu ilmu, baik itu amal, baik itu sifat dan i'tiqad. Tidak ada yang lebih cantik dan lebih sempurna dan yang lebih afdal daripada akhlak dan tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Getanya menyoka dayu pegah tentang sifat-sifat kehebatan Nabi, didorong getanya untuk tak ikut bagaimana
sifat dan kehebatan perjuangan Nabi. Yang ketikurang membesarkan Nabi SAW merupakan atra yang disyariat dalam agama kita, dan merasa senang dengan hari kelahiran Nabi yang mulia dengan menampakkan kegembiraan dan pegat kenduri dan berkumpul untuk berzikir dan memuliakan orang-orang fakir, setengah daripada mendahirkan kebesaran dan merasa senang dan syukur bagi Allah dengan barang yang telah memberi petunjuk oleh Allah bagi agamanya yang kokoh, dan sesuatu yang telah memberi nikmat oleh Allah di hati kitanya dengan kebangkitnya Nabi alaihi afdalas salah wa taslim. Nyan ke kira-kira tikurung boh mantang ledak mantang sampai 15 dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk membesarkan hari kelahiran Nabi. Adanya kan bid'ah, tapi merupakan ibadat yang disunatkan. Demikian sebagai pembukaan materi. Dina dah lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.